فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dari tadi nggak dengar. Qauluhu wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin min kitabih haitsu yaqulu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan apa-apa yang Allah mensifati dirinya sendiri dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat terbesar, ayat paling agung dalam Al-Qur'an, ketika Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat apa? Kursi. Ini ayat terbesar dalam Al-Qur'an. Kalau surat yang terbesar dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah. Kalau ayat yang terbesar ayat kursi. Wa hadhil ayah tusamma ayat al-kursi. Ayat ini dinamakan dengan istilah ayat kursi. Li'anna fiha dzikrul kursi. Karena di dalamnya terdapat penyebutan kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan kursinya Allah itu meliputi langit-langit dan bumi luasnya. Wahia a'zamu ayatin fi kitabillah, dan ini adalah ayat yang paling agung di dalam kitabnya Allah. Wa dalilu ala dzalik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay bin Ka'ab. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Ayat mana di dalam Al-Qur'an yang paling agung? Faqala lahu, maka dia berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dijawab oleh Ubay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba ala sadri, maka Rasul pun memukul dadanya. Wa qala, untuk mengokohkannya. Wa qala liyahnikal ilma Abul Munzir. Selamat engkau telah mendapatkan ilmu wahai Abul Munzir, kunyahnya Ubay. Yani anna nabi aqarrahu bi anna hadhihi a'zamu ayatin fi kitabillah. Nabi menyetujui dan setuju dengan dia bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa anna hadza dalilun ala ilmi Ubay ibn Ka'ab fi kitabillahi azza wajal. Dan ini adalah dalil atas dalamnya ilmu Ubay ibn Ka'ab tentang Al-Qur'an. Nah, sehingga ini ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna al-Qur'an yatafadhal. Dan di dalam hadis ini, kisah Ubay ini, terdapat dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Tidak satu tingkatan. Ada ayat yang paling utama, ada ayat yang utama, ada ayat yang di bawahnya. Tidak satu derajat semuanya. Kama dalla alaihi aidha hadis suratul Ikhlas. Sebagaimana ini juga ditunjukkan oleh hadis tentang surat Al-Ikhlas. Fa hadza maudi'un yajibu fihi tafsil. Dan ini adalah tempat pembahasan yang wajib untuk dirinci. Fa innana naqul, maka kami katakan, amma bi'tibaril mutakallim bih fa innahu la yatafadhal. Apakah Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat atau satu tingkatan, maka dirinci. Kalau ditinjau dari yang berbicara, yang mengucapkannya, yang mengucapkan ayat Al-Qur'an itu, maka ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak bertingkat-tingkat. Semuanya sama, karena yang mengucapkannya sama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinjau dari yang berbicara dengannya, itu sama, tidak berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Li'annal mutakallima bihi wahidun wa Allah azza wa jal. Karena yang berbicara dengan itu semua adalah zat yang satu, yaitu Allah azza wa jal. Wa amma bi'tibari madlulatihi wa mawdu'atihi fa innahu yatafadhal. Adapun ditinjau dari sisi penunjukannya dan isinya, maka ayat-ayat Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Fa suratul Ikhlas allati fiha sana'u 'ala Allah azza wa jal bima tadammanathu minal asma'i was sifat laisat ka suratil Masad allati fiha bayan hali Abi Lahab min haitsul mawdu' kadzalik. Maka contohnya surat Al-Ikhlas
yang mana di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Azza wa Jal, yang juga berisi tentang nama-nama dan sifat Allah. Ini tidak sama dengan surat Al-Masad yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang keadaan Abu Lahab dari sisi isinya. Ya nggak sama lah isi tentang Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, tentang surat yang lain yang isinya tentang siapa ini? Tentang Abu Lahab. Yatafadhal min haitsu ta'tsir wal quwwah fil uslub, dan juga berbeda-beda dari sisi pengaruh dan kekuatan gaya penyampaiannya. Fa inna minal ayati ma tajiduhu ayatan qasirah lakin fiha rad'un qawiyyun lil qalb. Kan terkadang kamu dapati ada ayat yang pendek tapi punya pengaruh yang sangat kuat terhadap hati, wa mau'izah, dan terdapat nasihat yang sangat dalam meskipun ayatnya apa ini? Pendek. Wa tajidu ayatan ukhra atwal minha bikatsir lakin la yashtamil ala ma tashtamil alaihil ula. Dan kamu dapati di sana ada ayat yang lebih panjang, jauh lebih panjang daripada yang pertama, tapi justru isinya tidak seluas cakupan ayat yang pertama. Ini beda-beda. Nah, dari sisi ininya. Pamasalan qauluhu ta'ala, contoh seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ayat tentang utang-mengutang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling berhutang dengan sebuah hutang sampai waktu yang sudah ditentukan, maka catatlah hutang tersebut sampai akhir ayatnya. Hadhihi ayatun maudu'uha sahal. Ini ayat isinya gampang temanya. Tentang apa ini? Hutang piutang. Pakai saksi, dicatat. Kalau kontan maka nggak perlu pakai dicatat dan seterusnya. Wal bahsu fiha fi muamalatin tajri bainan nas, dan pembahasannya adalah tentang muamalah yang berlangsung di tengah-tengah manusia. Walaisa fiha zakat ta'sir alladhi yu'assiruhu mithlu qawlihi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, dan pengaruhnya enggak seberapa kuat. Enggak ada orang misalnya nangis membaca ayat apa ini? Ayat tentang hutang ini, bahasanya masalah fikih. Nah, enggak ada pengaruhnya seperti ayat yang misalnya tentang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan apa ini? Mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan dipenuhkan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasuk dalam surga maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perbendaharaan yang menipu. Fahadhihi tahmilu ma'anin 'azimah. Yang kedua ini mengandung makna-makna yang sangat besar, yang sangat agung, mengingatkan tentang kematian dan yang seterusnya. Fiha zajrun wa mau'izah wa targhib wa tarhib, di dalamnya terdapat nasihat dan peringatan, anjuran dan motivasi. Laisat ka ayatid dain masalan, tidak sama seperti ayat tentang hutang tadi. Ma'anna ayatad dain atwal minha, padahal ayat tentang hutang itu lebih panjang, jauh lebih panjang daripada ayat ini. Ayat yang mengingatkan tentang kematian ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ayat hutang itu ayat paling apa ini? Panjang dalam Al-Quran. Satu halaman penuh dari Al-Quran. Sehingga ini ya ikhwan, pembahasan beliau seputar ayat kursi, bahwasanya ayat Al-Quran itu ayat-ayatnya apakah saling berbeda satu dengan yang lainnya dari sisi keutamaannya, maka jawabannya tadi apa? Dirinci, fihi tafsil. Kalau melihat kepada yang berbicara dengannya, maka semuanya sama, la yatafadhal, karena yang mengucapkannya satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Adapun ditinjau dari sisi temanya, isinya, kandungannya, atau dari sisi pengaruhnya terhadap hati dan yang semisalnya, maka jelas terjadi perbedaan keutamaan dan kekuatan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, dan disebutkan bahwasanya ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Wallahu taala alam bissawab. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.